Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, yang terhormat kepada teman-teman sekalian, yang terhormat juga kepada para pembicara. Dan insya Allah di saat-saat ini seperti ini, ya, insya Allah kita tetap semangat ya di saat istirahat dan lagi mungkin teman-teman lagi bersantai gitu di rumahnya, tapi kita tetap bersemangat gitu untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah juga demi kemajuan bangsa kita tentunya. Nah, sebelumnya mari kita syukuri nikmat Allah, kita bersyukur telah diberikan nikmat sehat, bisa berpartisipasi di dalam webinar ini gitu. Dan insya Allah setiap langkah juga insya Allah mudah-mudahan dipermudah ke depannya. Baiklah, sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Jun yang telah bersedia untuk memberikan materi, karena materi ini sangat menarik ya kemarin. Jadi kita dari Open Access Indonesia, saya perwakilan dari Open Access Indonesia, kita mengadakan konferensi gitu, konferensi di UNJ tahun 2019, tahun 2018, dan materi beliau yang ini itu kebetulan kemarin mendapat partisipasi gitu dari teman-teman, khususnya dari kalangan para dosen dan peneliti gitu. Jadi kita ingin membawakan materi ini lagi dan direkam gitu, karena kemarin banyak permintaan juga pengennya materi ini bisa ada gitu, bisa ada videonya. Oke, selanjutnya mari waktu dan saya persilakan kepada Pak Jun. Iya, terima kasih kepada Mariam. Selamat malam pada teman-teman sekalian yang sudah join di acara ini, sudah bergabung. Terima kasih atas waktu untuk ikut bersama-sama menyimak, dan mungkin juga teman-teman akan berbagi pendapat, komentar, silahkan. Ya. Saya Juneman Abraham, saya dari jurusan psikologi Universitas Bina Nusantara, atau di Indonesia dikenal sebagai BINUS University. Kebetulan sudah 2 kali juga join ya di acaranya Mariam. Pertama di UNJ saya kira ya, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian kedua di Universitas Paramadina ya. Keduanya berbicara mengenai sains terbuka, open science, ya, suatu perkembangan global, khususnya di dunia riset dan publikasi pada saat ini. Namun pada kali ini saya akan berbicara khusus mengenai indeksasi. Saya akan share screen mungkin. Mas Ainu, ini kenapa punten Mas? Bisa? Ya. Mas Ainu, punten Mas Ainu. Ya. Baik. Jadi ini judul yang tertera di flyer ya, di flyer indeksasi terbitan, berkah dan salah kaprahnya. Ya, saya juga anggota PSPI, teman-teman, Pusat Studi Publikasi Ilmiah, satu lembaga dari Relawan Jurnal Indonesia ya, atau RJI. Ya, saya psikolog sosial, lecturer spesialis di jurusan psikologi. Jadi saya bukan pustakawan ya, teman-teman ya, atau bukan librarian yang mendalami secara teknikal ya mengenai soal-soal indeksasi ini. Jadi yang saya bahas akan lebih merupakan hal-hal yang sifatnya substantif gitu ya. Ini bidang minat saya di bidang psikologi korupsi. Saya banyak meriset, kemudian psikoinformatika, keterbukaan sains dan kebijakan publik. Resume dan blog saya tertera di depan ini. Nanti materinya juga akan saya upload di blog saya ya, yang menggunakan domain Binusian ya, juneman.blog.binusian.org. Iya, mungkin satu-satunya pendidikan, katakanlah begitu ya, yang terkait dengan indeksasi ini memang saya secara khusus belajar soal scientometrics ya. Waktu itu
bersama CWTS, sebuah center di bawah University Leiden yang memang khusus yang berkecimpung ya soal matrix ya, soal indeksasi dari jurnal, publikasi dan sebagainya. Oke, saya kurang tahu teman-teman di sini apakah semuanya mengerti gitu ya, atau pernah mendengar atau menggunakan yang namanya indeksasi gitu ya. Untuk itu pertama kali mungkin kita masing-masing boleh di komputernya masing-masing kita mau coba akses ya dua situs ya untuk dapat pemahaman secara praktikal aja apa itu indeksasi gitu ya. Nah, situs yang pertama teman-teman bisa masuk ke ini Semantic Scholar ya. Jadi di Google ketik aja Semantic Scholar, nanti akan masuk ke seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua bisa masuk ke sini search.crossref.org gitu ya. Dan yang ketiga adalah ketik saja di Google Microsoft Academic ya, search Microsoft Academic Search gitu. Silahkan teman-teman ya. Ini yang pertama nih, saya terlihat nggak ya Mariam ya di layar? Ya, terlihat Pak. Terlihat ya. Ini saya gara-gara seringnya pakai Zoom gitu ya, jadi agak ini ya dengan layarnya. Oke, ini contoh semanticscholar.org ya. Silahkan aja cari kata kunci apa dimasukkan gitu ya. Kemudian cari di Crossref, kemudian cari juga di Microsoft Academic. Nah, nanti saya akan bertanya apa bedanya gitu ya ketika teman-teman menggunakan tiga hal ini. Nah, ya. Jadi sekali lagi ada Crossref ya, search.crossref.org, terus ada semanticscholar.org, dan ada academic.microsoft.com. Silakan teman-teman. Usahakan cari dengan kata kunci yang sama ya. Ini misalnya child psychology atau mau cari apa, psychopathy misalnya gitu ya. Silakan. Ya, masukkan kata kunci yang sama gitu. Kemudian silakan amat-amati sebelah kirinya, sebelah bawahnya begitu ya. Amat-amati, klik-klik beberapa hal yang bisa diklik gitu ya, dicoba-coba ya. Nanti saya akan coba tanya 1-2 teman untuk memberikan hasil observasinya gitu ya. Mungkin bisa diamati apa samanya, apa bedanya, apa yang ada, apa yang tidak ada, ya. Silakan. Baik ya, saya kira saya sudah bisa tanya. Silakan teman-teman yang mau menjawab di unmute ya. Sebutkan Ya, bagi namanya, teman-teman kemudian dari lembaga. Bisa di unmute, nanti tinggal sebutkan nama dan dari lembaganya. Ya. Boleh, silakan. Atau saya panggil aja ya. Yang ada di layar ini Mas Faris ya, Mas Faris Anas.
Mas Faris mungkin Baik, atau ada yang mau ini? terima kasih Mas Ya, Junman. ya. Mas Junman, makasih banyak. Jadi saya baru ngulik-ngulik ini aja nih, apa, Semantic Scholar sama Microsoft Academic ya. Soalnya ini menurut saya baru tahu juga nih, apa namanya, kalau di Semantic Scholar ini, pada dasarnya keduanya ini adalah search engine untuk academic publication gitu. Cuma mungkin bedanya kalau di Semantic ini ada ininya ya, ada keterangannya kalau ini based on AI gitu, AI powered gitu. Sementara kalau Microsoft Academic saya belum nemu sih sebenarnya keunggulannya apa gitu, apakah dia berdasarkan klasterisasi kesamaan topik atau dia punya algoritma yang lain gitu. Cuma sih kalau saya ngebandinginnya sebenarnya, kalau saya kan sebenarnya kalau buat ngulik academic publication itu dari ini ya Mas, dari Google Scholar biasanya. Kalau yang saya mungkin lihat bisa dibandingkan dengan Google Scholar selama kalau saya sih ngerasa kayak Semantic Scholar ini kayaknya lebih hasilnya, resultnya itu lebih mirip ya dengan Google Scholar. Jadi tadi saya coba keyword yang sama, saya masukkan ke Semantic Scholar, saya coba bandingkan dengan Google Scholar, kayaknya lebih mirip gitu. Sementara kalau Microsoft Academic agak sedikit berbeda ya. Jadi saya kurang paham juga sebenarnya algoritma di belakangnya seperti apa gitu. Kalau dari sisi hasil pencariannya sendiri, bagaimana Mas? Terutama fitur-fitur yang ada di sekelilingnya itu membantu nggak? Kayak misalnya Microsoft Academic kan ada seperti ini ya, di sebelah kirinya ya, top topics, publication types gitu. Gimana Mas? Oke. Ya, kalau dari si user interfaces, menurut saya yang Microsoft Academic ini lebih kompleks ya Mas. Dalam artian kita bisa filtering berdasarkan universitasnya dari mana, terus dari topiknya apa gitu ya. Kalau di Google Scholar kan benar-benar kosong gitu ya, kita masukin nanti baru keluar gitu, kayak search engine Google aja, cuma bedanya buat akademik gitu. Jadi mungkin kalau buat filterisasi Microsoft Academic ini lebih oke ya, cuma saya kurang tahu sih kalau detailnya. Ya. Baik. Terima kasih Mas Faris. Sama-sama Mas. Jadi dari mana Mas? Saya dari Paramadina Mas. Oh, Paramadina. Psikologi atau jurusan lain? Saya dari komunikasi. Komunikasi, ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Mas. Ada lagi mungkin teman yang satu lagi yang ingin berbagi? Mbak Anis ya, Mbak Anis menulis di chat, mungkin bisa langsung Mbak Anis mau mengungkapkan. Kalau saya bandingkan ya yang di Microsoft Academy ini kayak yang seminal works-nya, saya kan coba cari satu tema itu yang muncul adalah seminal works, jadi babonnya gitu, experts-nya yang muncul itu. Saya kan pendidikan bahasa Inggris ya, dan yang saya cari adalah reflective practice. Yang muncul itu Donald Schoen, itu benar-benar bapaknya. Kemudian ini ada fit yang kedua itu Jack C. Richards sama Lockhart, itu benar-benar yang seminal work di bidang itu. Sementara kalau yang di Semantic Scholar itu kayak lebih umum, mungkin diambil dari yang terbaru kayaknya. Ini ada kalau yang di Crossref itu kita bisa memilih mau jurnal artikel atau mau ada type yang bisa dipilih. Kalau itu aja sih kalau sementara yang saya lihat. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang saya sengaja teman-teman untuk kita dapat feel-nya dulu gitu ya, timbang kita bahas apa itu indeksasi dan sebagainya. Dan sekarang memang banyak tadi teman-teman ada yang menggunakan kata search engine gitu ya, yang bisa kita gunakan ya. Tiga hal ini memang yang tidak sepopuler Google Scholar, tetapi memang dari sisi feature misalnya ada
beberapa kelebihan gitu ya. Seperti tadi disebutkan kalau Microsoft Academic ini filterisasinya gitu ya, itu lebih kaya gitu ya. Dan kalau di Crossref misalnya dia karena dia menjadi penyedia DOI gitu ya, ini yang ditonjolkan Digital Object Identifier-nya begitu ya. Dia kemudian di bagian action ini juga bisa melakukan citation secara manual. Itu yang ditonjolkan ya di Crossref. Kemudian dia memang di sini juga ada kalau di Semantic Scholar juga memang ada sih option-option untuk milih publication type gitu ya. Cuma dia ada di sebelah atas gitu ya, punya PDF atau tidak dan sebagainya. Oke, ini sekilas saja ya mengenai indeksasi itu apa yang saya maksudkan gitu ya. Nah, konteksnya itu apa sih sebenarnya indeksasi itu? Kegunaannya gitu ya. Buat saya ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya. Kita ingin ya, ketika kita menggunakan indeksasi gitu ya, kita tidak meluputkan sesuatu saat menyusun state of the art dari tulisan kita gitu ya. Teman-teman, state of the art itu bagi yang belum pernah mendengar gitu ya, intinya ketika kita membuat sebuah research atau penelitian, kita akan tidak mulai lagi dari nol gitu ya. Jadi kita selalu berdiri ya, bersandar atau menggunakan hasil-hasil riset terdahulu ya yang sudah ada ya. Kemudian nanti hasil riset itu sudah sampai di mana sih perkembangannya yang terkini gitu ya. Kemudian nanti kita akan nyatakan mau kita tambahkan, mau kita bantah, mau kita lengkapi dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak ingin meluputkan sesuatu. Kita tidak ingin mengulang satu hal yang persis sama yang sudah dilakukan oleh orang lain gitu ya. Bahkan mungkin dalam konteks yang mirip atau kebutuhan konteks yang serupa gitu ya. Kemudian yang kedua, yang lebih pragmatik sebenarnya adalah terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kegunaan indeksasi itu adalah untuk untuk menjawab kebutuhan persoalan kita sebenarnya gitu ya. Meskipun tidak persis betul gitu ya contoh ini, tapi Psychology Today saya kira itu satu hal ya yang bisa kita lihat bahwa search engine ya, indeks semacam ini itu berguna ya untuk kita gunakan dalam our everyday life ya. Teman-teman juga bisa coba ya, mungkin udah banyak yang mengenal Psychology Today, carinya di sebelah sini, sebelah kanan ya, misalnya soal romantic relationship lah misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman search ini strukturnya mirip dengan indeksasi tadi ya, ada beberapa options ya, mari kita lihat ya. Ada fungsi filterisasi juga gitu ya. Mau yang mana gitu kan, mau blog entry, ada artikel, ada blog gitu ya, ada magazine issue, ada self test bahkan gitu ya untuk assessment diri gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, dua kebutuhan inilah ya, konteks kebutuhan inilah yang saya kira arti penting indeksasi gitu ya. Maka kalau dikaitkan dengan judul flyer, inilah berkah dari indeksasi itu sebenarnya ya. Oke. Nah, per definisi ya, indeksasi itu tidak lain daripada sebuah cara untuk mencari informasi. Sebenarnya itu saja dasarnya gitu ya. Kita ingin mencari secara lebih efisien, secara lebih akurat gitu ya. Dari tadi ungkapan teman-teman teman kita tadi juga sudah tergambar bahwa saya merasakan bahwa ini kena nih hasil pencarian dengan apa yang saya maksud. Ternyata ini menyediakan informasi yang lebih babon, lebih fundamental gitu ya. Memang itu yang dikehendaki ya dari sebuah indeksasi, yaitu presisi ya, presisi.
Oleh karena itu, arti penting indeksasi itu adalah sekali lagi mencari informasi ya. Saya ambil contoh ya, sebuah indeks yang populer ya di kalangan para dosen pada saat ini, yaitu Scopus ya, Scopus.com ya. Nah, kenapa saya screenshot ya? Karena Scopus.com ini indeks yang sifatnya tertutup, teman-teman ya, tertutup. Sekarang teman-teman coba, karena mungkin tidak semua pernah mengakses Scopus ya, silahkan masuk ke Scopus.com. Ya. Kemudian coba teman-teman lakukan pencarian dengan kata kunci yang tadi teman-teman masukkan. Ketemu nggak jalannya? Di Scopus.com. Mungkin ada yang mau berkomentar? Silakan. Yang mau berkomentar. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar bisa di Mungkin saya panggil aja ya, biar segera Pak Adnan mungkin, Mas Adnan. Nah, ini kebetulan muncul di layar saya nih, Mas Adnan. Ya, yang pakai kaos hitam. Iya. Baru mau nyoba, Pak. Sebelumnya memang belum pernah akses untuk indeksasi terkait jurnal ya, Pak. Iya, iya, baik. Lihat sih memang baru coba lihat Scopus.com-nya. Ini memang nggak ada indeksnya, perbedaannya adalah tidak tersedia search engine gitu sih Pak dari luar. Jika tanpa login mungkin seperti itu Pak yang saya lihat sekilas. Betul, betul. Iya, persis ya. Walaupun di bagian atas itu ada author search ya, mencari penulis, dan sources ya, mencari jurnal ya. Jadi silahkan ya, misalnya klik author search gitu kan. Nah di sini bisa nih nyari penulis ya. Ya, saya misalnya ya saya masukkan nama saya gitu kan. Jadi masukkan nama belakang dan nama depan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang sebelah sini nih, sebelah kiri ini inaccessible ya, inaccessible. Nah, di sini memang bisa diklik ya. Di sini ada data jumlah publikasi dan H-index gitu ya. Kemudian afiliasi saya dan kota dari universitas gitu ya. Nah, kalau diklik, teman-teman lihat di sini muncul profil, ya kan? Muncul profil, kemudian ada profil ini ada afiliasi. Mas Jun, itu screen-nya belum ke-share. Oh, sorry, maaf. Oke, ya. Kalau yang Psychology Today tadi ke-share kelihatan nggak ya tadi? Nggak juga ya? Kalau itu kelihatan Mas, kalau yang Psychology Today kelihatan. Oke, terima kasih. Oke. Saya balik lagi ya, saya back sebentar. Nah, jadi teman-teman kalau Scopus.com itu mungkin teman-teman bisa klik author search ya, nyari aja siapa gitu peneliti terkemuka di bidang teman-teman di psikologi, di komunikasi, silakan masukkan namanya gitu ya. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di results ini inaccessible nih ya, source title, affiliation, city ya, country ya kan. Kemudian di sini bisa diklik ya di bagian nama. Kalau namanya diklik nanti akan kelihatan jumlah publikasi ya. Nah, ini 31, kemudian ada
jumlah kutipan ya, citation 83, kemudian h-index gitu kan. Dan ada tampilan profile di sini ya, afiliasi dan subject area gitu kan ya. Subject area pun ini nggak bisa diklik semua nih, ya, nggak bisa diklik semua. View all-nya nih tertutup, ya kan. Nah, di sini disebutkan saya punya 31 dokumen, ya. Tapi teman-teman hanya bisa melihat previewnya itu kurang lebih berapa nih? 10 mungkin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ya. Nah, di sini pun ditulis preview user can view on others latest 10 documents gitu kan. Jadi sisanya 21 lagi nggak tahu gitu kan. Ya memang ini disebutnya commercial database ya, commercial index gitu kan. Hanya yang melanggan ya database ini yang bisa mengakses secara penuh gitu kan ya. Sebagai contoh, kami di Bina Nusantara itu melanggan ya. Jadi kalau kami itu bisa mengaktifkan VPN ya seperti ini gitu kan. Melanggan, nanti tampilannya agak berbeda nih. Ini mudah-mudahan VPN-nya masih aktif ya. Oke. Oke. Ya. Nah, teman-teman, ini kalau saya menggunakan VPN dari Binus ya, atau nanti kalau misalnya teman-teman tahu universitas teman-teman itu melanggan database Scopus gitu ya, kalau masuk ke scopus.com ini tampilannya beda, langsung seperti ini gitu ya, dan bisa mencari bukan hanya nama ya, nah tadi kan mencari nama gitu kan. Nah sebelah kiri sudah terbuka ya, sudah terbuka. Nah ini kalau mau dicari 31-31-nya ini tinggal klik aja begitu, ya kan. Nah, bisa paham ya perbedaan antara yang komersial dengan yang non komersial gitu ya. Nah, mau mencari dokumen pun bisa gitu ya. Misalnya mau cari soal tadi psikopedi tadi. Tapi kalau yang versi yang preview, yang free gitu ya, itu nggak bisa sampai ke sini gitu ya. Nah, Scopus tadi bisa mencari dokumen, bisa juga mencari authors kan ya, bisa juga mencari penulis. Nah, sebenarnya tadi di Microsoft Academic kalau teman-teman coba cari itu juga bisa teman-teman ya. Silahkan ketik nama yang pengen teman-teman cari gitu ya. Oke, saya coba masuk lagi ke Microsoft Academic ya. Misalnya cari siapa? Burhanuddin Muhtadi gitu kan ya. Tokoh peneliti ya, peneliti politik saya kira. Nah, nanti akan kelihatan di sebelah kanan sini teman-teman ya. Profil dari Burhanuddin Muhtadi, jumlah publikasinya, citation-nya ya akan kelihatan di sini. Nah, kemudian bisa melakukan filterisasi juga dari karya-karya beliau gitu ya. Oke. Nah, di Scopus itu teman-teman, ya tampilannya itu adalah metadata ya. Jadi Scopus itu tidak dimaksudkan untuk mengakses full text memang ya. Dia ada metadata seperti ini, ada judul jurnal, kalau yang di depan ini Scientometrics misalnya, kemudian ada judul artikel, afiliasi, abstrak gitu ya. Kemudian di sebelah kanan di sini kita juga diberikan suggestion ya tentang artikel lainnya yang terkait dengan hasil pencarian kita ya, atau terkait dengan artikel ini ya. Kemudian ada kata kunci ya, kemudian funding ya, informasi tentang funding.
Jadi ini saya tampilkan ya, termasuk ISSN, daftar pustaka gitu ya, DOI, jenis artikel, publisher gitu ya. Nah, ini saya tampilkan untuk teman-teman punya sense tentang ya, khususnya yang belum mendalami soal indeksasi, apa sih yang ada dalam sebuah indeksasi gitu ya, khususnya kalau teman-teman sering dengar kata Scopus itu apa sih yang ada di dalam Scopus sebenarnya gitu ya. Ternyata metadata gitu ya. Nah, metadata itu tadi judul, penulisnya siapa, afiliasinya di mana gitu ya, abstraknya apa gitu ya. Jadi abstraknya teman-teman, bukan full text-nya gitu ya. Kemudian keywords-nya, funding-nya ya, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi memang standar indeksasi itu ya yang basic itu tadi ya, seperti tampil di depan ISSN-nya, jenis dokumennya gitu ya. Nah, termasuk ya hal-hal yang lain seperti copyright policy-nya ya. Oke. Nah, memang untuk masuk ke indeksasi ya, kalau kita memposisikan diri kali ini bukan sebagai user nih ya, tapi sebagai pengelola jurnal gitu ya. Kita ingin supaya jurnal kita itu masuk dalam hasil pencarian, kan intinya seperti itu gitu ya. Visibility-nya itu tinggi di kalangan user supaya artikel di jurnal yang saya kelola itu bisa dimanfaatkan ya oleh sebanyak mungkin orang gitu ya. Oleh karena itu yang penting ya, salah satu hal yang mendasar memang ya adalah harus ada metadata yang lengkap gitu ya. Ini memang bersifat teknis ya, teknis sekali gitu ya. Tapi percaya atau tidak percaya, banyak pengelola jurnal itu masih belum menyajikan metadata dengan lengkap gitu ya. Apa sih metadata ya tadi ya, judulnya, kemudian abstraknya, afiliasinya gitu ya. Masih banyak yang belum memberikan metadata dengan lengkap. Ya, itu problem salah satu problem indexing di Indonesia itu adalah metadata yang belum lengkap gitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang bersifat non teknikal ya di antara indeksasi tadi gitu kan, yaitu soal apakah untuk masuk ke dalam indeks itu ada ada kriterianya begitu ya. Silahkan teman-teman coba cari di Google sekarang ya, masukkan kata kunci CSAB Scopus ya. Jadi CSAB ya, huruf besar semua, spasi Scopus. Nanti teman-teman akan menemukan kepanjangan CSAB itu ya, yaitu Content Selection and Advisory Board gitu ya. Nah, badan inilah yang kemudian melakukan seleksi ya, apakah sebuah publikasi itu akan diindeks di dalam sebuah indeksasinya gitu ya, yang terkait gitu ya, yaitu dalam hal ini Scopus gitu. Nah, Scopus dan beberapa indeks lain gitu ya, yang sering kita dengar, Web of Science dan sebagainya, itu ya. Materinya belum muncul. Gimana? Ya, screen-nya nggak ke-share. Oke, ini lagi. Ya. Bentar. Ya. Jadi ini ya, CSAB Scopus gitu kan. Badan inilah yang memang disebut-sebut melakukan kriteria ya, dan kemudian ini seringkali menjadi alasan bahwa ada unsur kualitas gitu ya di indeksasi ini. Oke, kalau misalnya kita menyetujui ya asumsi bahwa
kontennya lebih terseleksi, begitu ya. Pertanyaannya adalah bagi teman-teman dosen misalnya yang kampusnya berlangganan Scopus, pernahkah menggunakan Scopus untuk menyusun state of the art? Ya? Pernahkah menggunakan Scopus untuk mencari kata-kata kunci yang terkait dengan penelitiannya? Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan gitu ya di kalangan teman-teman gitu. Apa sih yang dipakai ketika menggunakan Scopus gitu ya? Itu rata-rata jawabannya ya hanya 2 ya, yang di fasilitas preview tadi ya. Ngintip profil sejawat gitu kan ya. Sejawat saya sudah publikasi di mana sih gitu kan. Kemudian sudah publikasi seberapa banyak. Dan yang kedua adalah ini, sources ini mencari jurnal ya. Jurnalnya itu masih aktif atau tidak di Scopus ya. Karena dosen biasanya perlu tahu itu ya, karena menjadi ukuran kinerja di banyak universitas ya. Publikasi di jurnal terindeks Scopus katanya seperti itu gitu ya. Nah, ini kita coba ya, misalnya subjek area ya. Mau mencari apa? Misalnya tadi communication science gitu kan. Atau communication gitu kan. Nah, ini nih, communication diklik ya. Maka kita akan ketemu jurnal-jurnal yang disebut-sebut terindeks Scopus gitu ya. Dan ini nanti bisa diklik ya. Jurnal ini, title-nya. Nah, disinilah biasanya dosen mau tahu gitu. Coverage-nya ya sampai saat ini ya masih terindeks atau tidak gitu. Ya, karena ada jurnal-jurnal yang kemudian mengalami disebutnya discontinue atau cancellation dari Scopus ya. Nanti akan muncul di sini. Ya udah 2 itu saja biasanya yang digunakan ya. Sayang sekali menurut saya karena melanggan mahal-mahal ya Scopus kemudian digunakannya secara terbatas ya. Jadi kalau pesan saya sih kalau misalnya kita memang mau menggunakan dimensi yang kita sebut sebagai kualitas, ya mulailah menggunakan sesuai dengan fungsinya itu gitu ya. Oke. Nah, Scopus itu database indeksasi yang sifatnya general, ya. Sekarang kita lihat ya bahwa sebenarnya indeksasi juga ada yang sifatnya spesifik ya, seperti yang saya berikan contoh di depan ini ya, yang ada di web University of Michigan Library ya. Ada linguistic and language behavior abstract ya, ini indeksasi juga gitu ya. Ada Modern Language Association International Bibliography ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi ini spesifik untuk di bidang linguistik gitu. Nah, ini kemudian nanti kalau kita mau menyusun state of the art ya, kita bisa bertanya lagi, adakah indeksasi yang sifatnya spesifik di bidang ilmuku gitu ya. Kalau bidang ilmuku adalah pendidikan, ada nggak sih indeksasi spesifik di bidang itu? Kita perlu tahu gitu, teman-teman. Karena nanti kalau dikembalikan ke tujuan indeksasi adalah mencari informasi yang lebih presisif, maka logikanya kita akan ketemu hasil yang lebih kita maksudkan itu di indeksasi yang justru sifatnya spesifik tadi, gitu ya. Oke, nah sekarang kita bicara kegunaan ya. Tadi secara sepintas saya bilang mencari informasi, gitu ya. Ada kegunaan-kegunaan lainnya ya dari indeksasi itu, gitu ya. Di mana tadi saya sebutkan indeksasi kan berisikan metadata ya, tadi teman-teman ya, kalau diingat ya. Nah, metadata seperti ini. Ya, ada title, ada abstrak, ya, sebagainya gitu ya. Nah, beberapa mesin gitu ya menggunakan keywords ya, kata-kata kunci dari indeksasi itu untuk berbagai kegunaan gitu ya. Ini saya ambil contoh aja ya. Salah satunya itu adalah untuk membuat pemetaan ya, pemetaan. Misalnya ini pemetaan topik ya, pemetaan topik di sebuah institusi gitu ya. Sebentar, saya mungkin agak melangkah ya. Ini ada rekan ya, rekan saya Pak Dasapta gitu ya.
belakangan ini kan Times Higher Education itu mengumumkan perguruan tinggi terbaik ya di seluruh dunia, ya katanya begitu, terbaik gitu kan. Oke. Nah, kemudian rekan saya Pak Dasapta ini mencoba untuk melakukan pemetaan topik gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, Times Higher Education dalam melakukan pengukuran universitas berkelas dunia atau world class university itu menggunakan database Scopus gitu ya. Nah, kemudian Pak Dasapta itu mendownload database Scopus ya untuk institusi 9 perguruan tinggi yang dianggap terbaik gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi dari metadata Scopus tadi ya bisa dilakukan pemetaan seperti ini. Nah, kira-kira coba teman-teman amatin ya peta ini ya. Kira-kira menurut teman-teman apa sih gunanya kalau ada peta semacam ini? Ada yang mau berpendapat nggak? Ini yang warna merah ini maksudnya satu klaster dia ya. Dianggapnya satu klaster. Yang semakin besar berarti semakin banyak publikasi dengan keywords tersebut gitu, dengan kata-kata kunci tersebut. Ini saya tampilkan 3 aja ya, rekan saya bikin 9 untuk Indonesia gitu ya. Silahkan teman-teman, saya stop sharing dulu. Ada yang mau berpendapat nggak kalau ada seperti tadi itu apa ya kira-kira manfaatnya? Mungkin kalau izin Pak, iya, mau menyampaikan pendapat, mungkin menurut saya adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan riset suatu universitas gitu ya Pak. Artinya riset-riset saja yang sudah diterbitkan begitu dan seberapa banyak atau seberapa efektif universitas tersebut dalam melahirkan riset-riset yang diakui. Baik, ini ada beberapa kata kunci. Mbak siapa namanya? Mbak Rizkia ya? Iya betul Pak Rizky. Dari mana kampusnya? Saya kebetulan lulusan dari University of Birmingham Pak. Oh baik, terima kasih dari Birmingham ya. Baik. Ya, Oke, ada lagi teman yang mau berpendapat, satu lagi. Silakan. Atau saya panggil ya yang ada di layar. Mbak Kairin mungkin, Mbak Kairin Nasrillah. Tadi Mbak Cairin baru masuk Pak, nggak lihat screen-nya kayaknya. Oh baru masuk, oh iya. Baik. Mbak Anis mungkin, Mbak Anis. Mau berkomentar Bu, silakan. Saya tampilkan lagi ya ininya ya. Apa ya kira-kira manfaatnya kalau ada pemetaan seperti ini? Kalau menurut saya lebih mudah visualisasinya ya Pak. Jadi kita tahu kenapa ini disebut terbaik itu mungkin dari macam risetnya lebih bervariasi dan dari misalnya warna yang dominan itu atau tulisannya besar berarti banyak tema yang terkait dengan hal itu kalau menurut saya. Iya, baik, terima kasih Mbak Anis. Ya, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ya pemetaan atau mapping semacam ini, iya, yang paling kasat mata ya memang tadi disebutkan ya kekuatannya ya, capability-nya untuk sebuah topik ya. Kalau keywords ini kita anggap sebuah topik begitu kan, ya itu ada di mana gitu ya di institusi tersebut, sehingga apa nanti manfaatnya adalah untuk melakukan kerjasama gitu ya, untuk melakukan cooperation ya, baik kerjasama penelitian, sharing sumber daya penelitian gitu ya, atau mencari partner ya untuk menjadi penulis bersama gitu ya, jadi co-author ya dari tulisan kita begitu ya.
kita bisa agak sedikit lebih confidence atau sedikit lebih yakin bahwa oh memang punya kapasitas institusi ini, fakulty membernya atau dosennya untuk melakukan penelitian di bidang ini. Tapi apa ya limitasinya gitu kan ya, maka saya berikan judul ini apa ya keterbatasan dari mapping semacam ini begitu ya. Ternyata teman-teman kita perlu mewaspadai satu hal gitu ya. Oke, dia melakukan pemetaan topik seperti ini gitu ya. Tapi catatannya adalah keywords-keywords ini bisa juga berasal dari jurnal yang tidak bereputasi gitu. Nanti mungkin teman-teman muncul pertanyaan lagi, loh kok bisa Pak? Katanya ini dari Scopus, kok bisa tidak bereputasi Pak? Asal jurnalnya itu, ya bisa teman-teman ya. Saya mungkin akan tunjukkan sedikit ya di slide saya. Belum lama ini misalnya Scopus itu ya mengeluarkan judul-judul jurnal yang dikeluarkan ya, di-exclude dari Scopus karena berbagai macam alasan ya. Mulai dari ada masalah etika ya, ethics concern di sini gitu ya. Kemudian ada yang tertangkap algoritmanya Scopus namanya Radar ya. Radar ini mesinnya Scopus untuk mendeteksi anomali teman-teman ya dari sebuah jurnal. Misalnya dia melakukan self citation ya, mengutip dirinya sendiri secara berlebihan gitu ya. Kemudian ada jaringan penulis yang tidak wajar gitu ya. Itu Radar bisa melakukan deteksi gitu ya. Kemudian ada masalah tidak lagi memenuhi standar Scopus ya. Ini ke bawah masih banyak daftarnya gitu. Dan daftar diskontinuasi dari Scopus ini dikeluarkan secara berkala. Artinya apa? Artinya adalah tidak semua jurnal yang disebut terindeks Scopus ya hari ini gitu ya, itu bereputasi gitu. Ya. Simpulan sederhananya adalah seperti itu gitu kan. Ya. Ya memang sisi baiknya yang perlu kita acungi jempol adalah perawatan ya dari Scopus gitu ya terhadap pangkalan datanya gitu ya. Perawatan itu ya yang menjadi nilai lebih ya. Sehingga banyak universitas mau mengeluarkan uang lebih untuk subscribe ya ke database Scopus gitu ya karena ada perawatan di sana, ada perawatan database ya. Tapi sekali lagi tidak semua loh ya jurnal yang terindeks Scopus itu saat ini ya bereputasi gitu ya. Tapi toh terindeks juga gitu ya. Dan karena terindeks dia turut menjadi bahan atau material ya untuk menyusun mapping ini. Artinya mapping ini juga bisa salah juga gitu. Bisa bias juga gitu ya. Karena materialnya juga tidak terjamin 100% gitu. Jadi itu yang menjadi kualitasnya gitu ya. Jadi itu yang menjadi catatan kita ya. Misalnya bagaimana kalau ternyata yang menggelumbung ini justru lebih banyak berasal dari jurnal-jurnal yang bermasalah. Entah itu jurnal predator, entah itu jurnal yang melakukan unethical conduct gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ada database yang benar-benar sempurna begitu ya. Kita hanya menggunakan indeksasi dalam hal ini sebagai salah satu alat bantu saja, gitu ya. Oke, Scopus punya saudara yang lebih hebat lagi dalam tanda kutip gitu ya. Yaitu namanya SciFile, teman-teman. Sebenarnya istilah SciFile ini tadi sudah ada di sini nih, teman-teman. Di Scopus ini ada namanya SciFile Topic Prominence gitu ya. Jadi SciFile Topic Prominence ini dia bisa mendeteksi sebenarnya dari abstrak, dari judul ini ya. Ini sebenarnya topiknya apa sih gitu ya kalau dalam kategorinya si SciFile ini gitu ya. Oh, ternyata dari judul ini topiknya adalah publication ethic, editor-in-chief dan research peer review gitu ya. Nah, SciFile ini pengembangan lebih lanjut teman-teman dari Scopus gitu ya.
Dan ini sifatnya komersial juga, gitu ya. Dan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi klaimnya seperti itu ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan manusiawi kita. Ya. Sebagai contoh, ya, wah, wakil dekan saya mau pergi ke Kanada, mau pergi ke China, gitu ya. Harus ketemu siapa ya nanti di sana, begitu ya. Nah, ini Saifal mengklaim dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, ya ini beberapa pertanyaan contoh, gitu ya, yang bisa dijawab melalui Saifal. Jadi dia punya semacam kepakaran, gitu ya. Jadi punya semacam kecerdasan, begitu ya. Nah, tapi sayangnya itu tadi ya, dia tidak gratis ya, tidak free buat publik, gitu ya. Meskipun pertanyaannya adalah data-data ini diperoleh dari mana sih, gitu kan? Kan dari riset kita ya, kita yang melakukan riset, gitu kan ya. Kita yang melakukan riset, kita yang mengeluarkan uang untuk melakukan riset, gitu kan ceritanya ya. Tidak jarang juga kita yang mengeluarkan uang untuk melakukan publikasi ilmiah, begitu publish, diindeks oleh indeksasi ya seperti Scopus, kemudian indeksasi ini menutup aksesnya ya dan menjadi barang private, gitu ya, yang harus diakses dengan melanggan, gitu ya. Jadi kami di gerakan open access dan gerakan open science ya, sains terbuka itu sebenarnya sederhana idenya ya. Kita ingin sesuatu yang memang kita hasilkan, gitu ya. Apalagi menggunakan dana publik ya, hibah dari pemerintah, hibah internal dari universitas misalnya, gitu ya. Ya, kita ingin supaya metadata ini, teman-teman ya, ya tersedia buat publik, gitu loh. Kita ingin itu sebenarnya ya. Salah satu goal dari gerakan open science itu adalah seperti itu ya. Kalau enggak ya ada semacam ini ya, ada semacam ketidakseimbangan begitu ya di dalam workflow-nya ya. Nah, ini yang saya maksud, gitu ya. Jadi metadata ini ditangkap dan dipelihara, dirawat dengan baik, tetapi tidak tersedia gratis buat publik. Tidak hanya Scopus, teman-teman, tapi juga Thomson Reuters ya, atau Web of Science atau Clarivate Analytics, gitu ya. Nah, jadi problemnya persis di sini. Kita menjadikan ini beberapa indeks ini menjadi ukuran kinerja, gitu ya, tetapi ini bukan barang publik, gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat sebenarnya ya banyak ya database lain, gitu ya. Seperti tadi Microsoft Academic ya, bahkan di sini dikatakan coverage-nya itu untuk tahun 2014 sampai 2017, gitu ya. Itu bisa lebih besar daripada Scopus, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Sekali lagi kita perlu tahu database yang penting buat kita ya untuk melayani pencarian informasi, gitu ya. Seperti contoh kalau di bidang psikologi itu ada PsycInfo, teman-teman ya. Kalau di bidang kesehatan dan kedokteran ada PubMed, ada Medline, gitu ya. Kemudian di bidang pendidikan ada ERIC, gitu ya. Silahkan teman-teman nyari coba ya, ERIC gitu. ERIC database gitu. Dia singkatan dari Education Resources Information Center ya. Nah, disinilah kalau teman-teman di bidang ilmu pendidikan ya bisa menggunakan database ERIC ini. Nanti silakan kalau mau cari yang full text-nya dipilih seperti ini. Nanti tinggal di-download full text-nya gitu. Jadi beragam sekali teman-teman indeksasi ini gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Oke, hal yang lain adalah ya
ada sebuah inisiatif dari apa sebutnya Skype ini ya, Skype gitu ya. Sebenarnya di indeksasi tadi itu juga mengukur yang namanya citation kan ya, sitasi. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi profil penulis ya, saya ambil contoh lagi tadi Scopus ya, misalnya nih mencari nama saya. Nah, di sini kan ada yang namanya citation ya. Sama halnya dengan kalau kita cari nama seseorang di Microsoft Academic ya, ada yang namanya citation ya. Nah, citation ini yang sering diagung-agungkan teman-teman di dunia akademik ya. Katanya gitu kan, semakin banyak citation berarti riset atau publikasinya itu semakin bermanfaat ya buat orang lain. Oke, dalam hal tertentu bisa benar ya, bisa benar. Saya katakan bisa benar ya, bisa. Artinya tidak seluruhnya benar ya. Kenapa? Karena orang melakukan mengutip karya kita itu bisa dalam berbagai macam konteks gitu ya. Bisa saja kontrasnya adalah riset kita benar-benar buruk teman-teman ya. Benar-benar jelek, metodologinya salah gitu ya. Kemudian ditulis dalam paper orang lain sebagai sebuah sampel atau contoh dari paper yang buruk gitu ya. Ini lemah nih penelitiannya dalam kurung Abraham 2020 gitu ya. Dikutip sih saya ya, tapi bukan berarti ada satu nilai positif dari tulisan saya, tetapi justru dia merujuk hal yang negatif gitu. Jadi celaka sekali kalau kita menjadikan citation itu dengan menggunakan kacamata ya interpretasi tunggal bahwa semakin tinggi citationnya semakin berdampak peneliti tersebut ya. Nah, ada beberapa tidak begitu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa inisiatif ya, salah satunya saja ya yaitu Skype ya. Itu dia sekarang sudah mulai mengembangkan yang namanya teknologi untuk mendeteksi contextual citation gitu. Jadi kita itu dikutip ya oleh peneliti lain itu dalam rangka apa sih gitu ya. Nah, Skype ini membedakan pengutipan itu menjadi 3 ya. Supporting citation, mentioning citation, sama disputing citation gitu ya. Silahkan teman-teman yang mau nyoba gitu ya. Saya mau prinsipnya workshop ini seminar ini bisa berguna ya secara praktis juga gitu ya. Jadi alamatnya skype.ai ya seperti ini. Silahkan cari child psychology misalnya. Nah, kan kelihatan nih seperti ini ya. Ketemu artikel-artikel di bidang child psychology. Nah, yang supporting citation ini 130 ya, artinya ada 130 makalah lain yang mengutip artikel ini dan mendukung pokok-pokok pikiran di dalam artikel ini. Ada jumlahnya 1683 itu sekadar mentioning teman-teman. Mentioning itu artinya hanya nyebut saja ya, agak netral nuansanya ya. Netral, hanya nyebut saja gitu ya. Kemudian ada yang mempertanyakan, ada yang membantah, itu sebanyak 7 gitu ya. Jadi inisiatif dari Skype ini baik sekali untuk menunjukkan pada kita supaya kita tidak memandang secara buta, ya. Tidak memandang dengan kacamata interpretasi tunggal terhadap citation gitu ya. Kan sekarang banyak dosen, banyak peneliti gitu ya yang kurang mengerti tentang apa itu citation atau pengutipan itu, kemudian menjadikannya bekal untuk dibawa kemana-mana gitu ya. Wah, saya sudah disitasi sekian gitu ya. H-index saya sekian. H-index itu bahannya juga dari citasi atau dari citation ini. Ya. Nah, kalau teman-teman masuk ke websitenya skype.ai itu nanti akan dijelaskan tuh contoh-contoh yang supporting, contoh yang
mentioning, contoh yang disputing itu seperti apa ya. Oke. Nah, kemudian yang contoh lain ya dalam bidang kesehatan yang cukup bagus itu adalah PubMed sebenarnya ya. Salah satu kelebihan PubMed itu ada yang namanya MES ya, Medical Subject Heading gitu ya. Jadi teman-teman, si MES ini ya, si MES dari PubMed ini itu akan membantu kita dalam melakukan pencarian ya. Di sini dikasih contoh ya supaya lebih konkret gitu ya. Saya kasih kotak di bawah ini. Sebagai contoh Anda mau mencari tentang kata ini ya, cancer of the jaw gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan PubMed ya, masuk ke PubMed ini, dia MES ini akan membantu kita untuk mengeluarkan kategori gitu ya, untuk mengeluarkan subject heading ya. Oh, ternyata ini lebih tepatnya presisifnya itu menggunakan istilah jaw neoplasms gitu kan ya. Nanti dia akan memberikan seperti ini teman-teman ya. Kategori apa sih ya yang lebih spesifik dari ini ya, yang menjadi bagian dari jaw neoplasm itu apa? Nah, jaw neoplasm ini bagian dari kategori apa gitu. Jadi keunggulannya di sini teman-teman. Kita ingin supaya ketika kita memasukkan kata kunci sesuatu ya, kita tuh dibantu oleh indeks ini untuk mencari hasil yang benar-benar kita inginkan gitu ya. Even kalau kita memasukkan sinonimnya teman-teman ya. Even kita memasukkan sinonimnya. Misalnya kita memasukkan kata seeker ya kan, bisa nggak tuh indeks itu menghasilkan ya, retrieval atau hasil temu kembali ya dari database-nya artikel-artikel yang tidak memuat kata seeker secara spesifik gitu ya, tapi dia memuat kata jiwa misalnya. Itu kan sinonimnya misalnya, jiwa dengan seeker itu kan sinonimnya gitu ya. Jadi ide pengembangan ke depan ya saya menyampaikan kepada tempat di mana saya juga menjadi bagiannya, Pusat Studi Publikasi Ilmiah gitu ya. Karena Pusat Studi dalam hal ini relawan Jurnal Indonesia juga ingin mengembangkan sebuah indeks gitu ya. Ini harus diperhatikan nih hal seperti ini gitu ya. Kita harus ya membuat ya menurut saya ya perlu bahkan harus membuat database yang lebih unggul, indeks yang lebih unggul ya dalam bahasa kita sendiri gitu, ya, dalam bahasa Indonesia misalnya. Itu yang pertama-tama perlu kita kedepankan gitu ya. Oke. Nah, tadi saya sudah sebut-sebut nama indeksnya ya, bahwa RJI Relawan Jurnal Indonesia sedang membuat. Nah, ini sedikit selingan ya teman-teman ya, supaya nggak bosan, nggak boring gitu ya. Sedang ada voting untuk nama gitu ya. Saya mengusulkan nama Rinjani ya, Rintisan Indeksasi Jurnal Nusantara Imersif gitu ya. Ada nama lain Semut, Stemlight, Depositories ya. Kalau teman-teman ada waktu dan berkenan untuk vote ya, silahkan masuk ke sini ya, ke alamat ini bit.ly/vote Rinjani gitu ya. Nah, silakan teman-teman vote ya, silakan kalau mau vote Semut juga nggak masalah gitu ya. Jadi kita ngeramein voting nama indeks RJI ini ya, karena nanti mau melibatkan persis indeksasi RJI itu mau melibatkan ini teman-teman, asosiasi profesi atau asosiasi keilmuan ya. Terus terang saja ya, indeksasi yang sifatnya umum seperti tadi ya, apa namanya, Scopus, kemudian Microsoft Academic gitu ya, itu kurang terasa ya keterlibatan dari asosiasi profesi atau asosiasi keilmuan ya. Meskipun tadi saya bilang Scopus punya Content Selection and Advisory Board ya, tapi kita tidak tahu persis ya apakah ada orang-orang yang atau asosiasi yang memang otoritatif di bidang ilmu yang sedang diseleksi begitu ya. Nah, saya kira untuk pengembangan ke depan indeksasi ini, asosiasi profesi bisa terlibat di mana sih ya? Menurut saya antara lain adalah mengembangkan semacam MES ini ya, Medical Subject Heading ini.
Katakanlah kalau di bidang psikologi mungkin ada psychology subject heading ya, PES gitu kan, ya, communication subject heading, CHES gitu kan. Karena apa? Karena persis asosiasi profesi atau asosiasi keilmuan itulah yang tahu terminologi ya, apalagi dalam bahasa kita sendiri, dalam bahasa Indonesia ya, sinonimnya apa kata ini ya, yang tahu ya asosiasi profesi ini gitu ya. Nah, kenapa saya mau memunculkan ide pengembangan ini? Karena bagi saya ya kita jangan hanya terbatas sebagai konsumen ya, sebagai pemakai, sebagai pengguna, sebagai yang bayarin database komersial, tapi kita juga perlu memikirkan gimana nih untuk masyarakat kita sendiri. Kalau tadi di awal saya katakan bahwa salah satu kebutuhan indeksasi adalah untuk kebutuhan pragmatik, ya, kebutuhan sehari-hari, ya itulah peluang pengembangannya sebenarnya menurut saya ya. Oke, yang menggunakan indeksasi yang menggunakan kategori juga adalah SSRN, ya, Social Science Research Network. Silahkan teman-teman masuk ke ssrn.com ya, bisa coba sekarang juga. Nah, silahkan search lah di sana gitu ya. SSRN ini bukan hanya menerima artikel yang sudah publish, tetapi artikel yang sifatnya pracetak atau preprint itu juga dipublish di sini gitu ya. Jadi nanti ada keterangan forthcoming gitu ya. Teman-teman akan memperoleh artikel-artikel yang sifatnya non-publication atau unpublished gitu kan ya. Jangan salah teman-teman ya, artikel semacam itu juga kita perlukan ya. Ketika kita melakukan meta-analisis aja misalnya ya, meta-analisis ya. Sering tuh ya, para peneliti meta-analisis di seluruh dunia itu justru nyariin hasil-hasil riset yang unpublished ya, yang belum publish gitu ya. Kenapa? Karena kalau hanya terbatas pada publish saja, itu untuk merata-ratakan efek size ya dari sebuah korelasi ya, dari sebuah uji beda dan sebagainya, itu kurang lengkap ya. Kita perlu tahu hasil-hasil yang belum publish ya, atau sedang dalam proses publish, atau memang belum publish gitu ya. Karena kecenderungan peneliti kita adalah kalau kita menemukan hasil penelitian yang tidak signifikan secara statistik atau sering disebutnya P lebih besar dari 0,05, itu cenderungnya kita buang, kita masukin ke dalam laci gitu, tidak kita proses publikasinya ya. Itu sering disebut file drawer problem ya. Nah, itu padahal akan membuat meta-analisis yang dilakukan peneliti lain menjadi tidak lengkap ya, hasilnya menjadi bias. Oke. Nah, saya juga memperkenalkan indeksasi yang lebih spesifik lagi ya. Ini contoh dari PsycNet ya, American Psychological Association. Namanya PsycTest teman-teman ya, PsycTest ya. PsycTest ini ya lebih spesifik lagi karena si PsycTest ini khusus mengindeks alat tes ya, alat ukur teman-teman ya, alat ukur. Nah, ini ya contohnya ya PsycTest. Bahkan PsycTest ini dia bisa menyediakan ya deskripsi tentang ya apakah bentuknya skala Likert, kemudian indeks validitas dan reliabilitasnya berapa. Ya ini contoh PsycTest yang terintegrasi dengan EBSCO ya teman-teman. Nah ya. Kemudian alat tes ini ada di artikel apa gitu ya. Saya tahu PsycTest ini karena begini teman-teman. Saya pernah nulis sebuah artikel ya. Judulnya itu memuat kata cynicism. Cynicism. Nah, di dalam artikel saya tersebut, saya melakukan pengukuran cynicism, teman-teman ya. Kesinisan ya, sinisisme. Nah, pada saat saya melakukan pengutipan gitu ya terhadap artikel saya, karena saya sedang mengembangkan riset di bidang itu pada waktu itu, saya agak terkejut karena dia ada di PsycTest teman-teman ya. Jadi alat ukur saya cynicism scale itu ada di PsycTest punyanya EPA gitu kan ya. Dan saya lihat bahwa ya rapi ya, cukup rapi ya. Dia melakukan indeksasinya gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya metadata semacam ini untuk PsycTest gitu ya. Tujuan tesnya ya apa gitu kan. Konstruknya apa, misalnya cynicism, kemudian tujuan tesnya apa. Kemudian deskripsi tesnya bagaimana gitu ya. Ada deskripsi singkatnya ya. Jadi di APA itu ya
orang-orang yang bekerja untuk PsycTest, untuk PsycNet itu benar-benar melakukan katalogisasi ya dengan rapi, dengan baik gitu ya. Formatnya seperti apa, kemudian apakah dia bisa online atau hanya paper and pencil gitu ya. Apakah dia tersedia secara komersial atau tidak, apakah dia bisa digunakan secara gratis hanya untuk penelitian ya, atau bagaimana permisinya, apakah ada fee ya, pertama kali dirilis kapan. Luar biasa teman-teman ya. Nah, kita sendiri kan juga melakukan pengembangan alat tes gitu ya. Jadi untuk yang di bidang psikologi ya, maupun di bidang lain saya kira yang melakukan pengukuran-pengukuran semacam ini gitu ya. Apakah dia sedang dalam tahap tes development atau tes review, atau tes use gitu kan ya. Ini indeks reliabilitas dan validitasnya gitu ya. Waduh ya, kalau database ini sayangnya tersedianya secara berbayar lagi nih, secara komersial gitu ya. Nah, ini kan sangat diperlukan untuk teman-teman kita yang sedang menyusun tesis atau kita sendiri gitu ya, yang sedang menyusun tesis atau karya tulis gitu ya. Mencari alat ukur. Nah, pertanyaannya adalah apakah komunitas profesi kita itu memikirkan ini ya, memikirkan indeksasi itu untuk memfasilitasi hal-hal seperti ini ya, memudahkan penelitian kita ya. Di bidang ilmiah kimia juga ya, produknya mungkin bukan tes ya, tetapi melainkan substance, misalnya dia ada substance index seperti ini begitu ya. Keterangannya nanti juga berbeda lagi kalau kita punya tujuan tes, reliabilitas, jumlah butir, kelompok usianya gitu ya. Ya kalau di kimia mungkin ada hal lain ya, ada formulanya dan sebagainya untuk deskripsinya itu. Oke, jadi berkahnya itu teman-teman ya. Intinya indeksasi itu ya. Dan melalui paparan ini bukan hanya saya ingin teman-teman yang belum mengenal indeksasi kemudian bisa menggunakannya, tetapi juga yuk kita pikirkan bareng-bareng untuk bagaimana nih mengembangkannya untuk konteks Indonesia ya. Salah kaprahnya adalah ketika dijadikan alat untuk assessment quality gitu ya. Nah, itu tadi saya sudah singgung sedikit gitu ya. Seolah-olah ya semua material yang terindeks dalam database tertentu ya, apalagi database komersial lagi yang digunakan gitu kan ya, itu adalah artikel yang berkualitas gitu ya. Wah, artikel saya sudah terindeks Scopus gitu ya, seolah-olah ingin mengatakan kualitasnya tinggi. Tidak begitu juga teman-teman ya. Tadi saya sudah katakan ya alasannya ya. Tidak begitu juga gitu ya. Nah, tidak begitu juga itu sudah ditegaskan oleh namanya DORA ya, The Declaration on Research Assessment ya. Jadi ini sebuah inisiatif di mana para editor ya, para profesional penerbit ya, beberapa lembaga peneliti itu berkumpul ya, melakukan deklarasi. Pada saat itu tahun 2012 ada event namanya Annual Meeting of the American Society for Cell Biology ya di San Francisco. Nah, isinya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, teman-teman ya, bisa diklik nanti. Nanti materinya saya upload ke blog saya tadi gitu ya. Nanti bisa diklik ini alamatnya atau mau difoto silahkan gitu ya. Nah, salah satunya adalah menyatakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan keterindeksan gitu ya, dan atribut-atribut metrik bawaannya seperti impact factor, H-index dan sebagainya itu sebagai alat untuk mengukur kualitas artikel individual, ya, artikel paper masing-masing paper gitu ya. Jadi di sini beberapa rekomendasi teman-teman untuk institusi ya. Mungkin suatu saat nanti teman-teman nih ada yang jadi ketua program studi, menjadi dekan, menjadi rektor bahkan ya. Mungkin perlu memperhatikan juga nih deklarasi DORA ini ya. Perlu menghilangkan metrik berbasis jurnal ya, seperti impact factor ya, dalam pertimbangan pendanaan penelitian, pemilihan penelitian, peningkatan jabatan ya. Jadi perlu menilai penelitian berdasarkan isinya ya, bukan berdasarkan jurnal di mana penelitian tersebut diterbitkan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa ada sih Pak yang melakukan begini Pak, menilai penelitian berdasarkan isinya itu ya, nggak mengandalkan atribut-atribut metrik ya, faktor dampak dan sebagainya.
ada teman-teman ya, negaranya China ya. Nanti teman-teman silahkan cari aja ya. China sudah meninggalkan yang namanya impact factor ya. Anyway, saya mau memperkenalkan impact factor buat yang ya sekilasan saja untuk teman yang belum melihat gitu ya, belum tahu. Oke. Sebentar. Yang sederhana saja ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman masuk namanya skimagojr.com ya. Ini juga ya katakanlah indeks pemeringkat jurnal begitu ya. Misalnya apa? Masukkan jurnal communication ya. Namanya juga Skimago Journal ya, Journal and Country Link. Jadi dia adalah database keterangan informasi mengenai jurnal ya. Masukkan kata kunci teman-teman ya. Misalnya silahkan ya. Computer Physics Communication ya, kita klik. Nah, tadi Bapak bilang faktor dampak apa sih Pak ya, impact factor. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menginterpretasikan faktor dampak itu salah satunya dari sini ya. SJR ya, Skimago Journal Rank ya. Jadi di sini misalnya silahkan di hover aja, ditaruh mouse teman-teman di sini, akan kelihatan faktor dampak jurnal ini ya, Computer Physics and Communication dari tahun ke tahun ya. Tahun 99 dia 1,235 ya. Tahun 2019 1,177 ya. Intinya penyusun faktor dampak ini ya citation tadi ya. Kutipan seberapa banyak sih jurnal ini dikutip ya, artikel-artikelnya ya oleh artikel yang lain gitu. Jadi penghitungan kuantitatif gitu ya. Kuantitatif teman-teman ya, kuantitatif saya tekankan sekali lagi ya. Jadi ini misalnya 1,177. Intinya adalah kalau faktor dampaknya semakin naik, semakin tinggi dianggap semakin bagus. Nah, itulah yang ingin ditepis oleh Dora ya, ingin ditepis oleh Dora. Dora mengatakan tidak benar ya untuk melakukan pertimbangan, apalagi pertimbangan 100% untuk pendanaan penelitian ya, peningkatan atau promosi jabatan ya, mulai dari asisten ahli, lektor kepala, guru besar dan sebagainya ya. Jadi perlu ada penelitian berdasarkan isinya, penilaian. Oleh siapa itu bisa dilakukan ya kan? Ya beberapa mengusulkan ya bisa dilakukan oleh guru besar pakar yang ada di institusi ya, bisa orang eksternal secara independen gitu ya, entah itu dari NGO, dari mana gitu ya, untuk melakukan review secara kualitatif. Memang persoalannya yang perlu kita sadari adalah kalau melakukan penelitian kualitatif seperti itu adalah tidak lain adalah KKN, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme ya. Wah, karena dekat dengan guru besar ini atau guru besar itu gitu ya, dekat dengan lektor kepala ini atau itu, dikhawatirkan review secara kualitatif seperti itu kalau belum bersih dari KKN ya sama aja gitu ya. Untuk menjadi sebuah kriteria penilaian tidak begitu bisa diandalkan ya, maka itu menjadi PR kita semua ya, jadi PR kita semua. Bagi saya sih ya silahkan kalau ingin menggunakan matriks, tapi jangan menggunakannya sebagai ukuran tunggal ya, apalagi teman-teman ini adalah metrik berbasis jurnal ya. Tidak masuk akal mengevaluasi makalah ya dalam sebuah paper berdasarkan metrik yang berada di tingkat jurnal ya. Jadi bedakan antara jurnal dengan artikel jurnal ya. Sebuah jurnal ya bisa memuat beberapa artikel jurnal ya. Jadi secara logikanya sudah tidak masuk akal ya. Kemudian perlunya memanfaatkan peluang yang disediakan oleh publikasi daring. Jadi perkembangan global sekarang ya, teman-teman ya, kita perlu menghargai pluralitas dalam publikasi ya. Apa itu pluralitas dalam publikasi? Apa iya sih publikasi ilmiah itu bentuknya hanya jurnal dan proceeding gitu kan? Itu perlu kita pikirkan betul teman-teman ya. Apa iya sih jurnal yang disebut jurnal ilmiah itu harus jumlahnya 3.000 sampai 6.000 kata sampai 7.500 kata ya, tidak boleh lebih dari itu gitu. Apa iya sih gitu kan? Kita mikir juga gitu ya.
Kalau teman-teman lihat perkembangan sekarang ya, ini saya ambil contoh, ketik aja nih di Google ya, itu namanya Search Open Long Form ya. Mungkin teman-teman perlu lihat juga nih, Search Open Long Form. Nah, Search ini sudah mengembangkan jenis publikasi yang jumlah katanya, jumlah halamannya itu jauh lebih panjang daripada 3.000 sampai 7.500 kata itu gitu ya. Bahkan dia mengatakan ini adalah bentuk publikasi monograf ya, atau monografi gitu ya. Monografi itu bentuk publikasi yang spesifik pada sebuah topik ya, pada sebuah bidang ilmu. Misalnya apa? Psikologi jilbab misalnya gitu ya. Yaitu monografi bidang psikologi jilbab ya, dari A sampai Z itu namanya monografi gitu ya. Nah, sayangnya ya, kita seringkali terlambat mikirin yang kayak gini. Sudah dipikirin duluan ya, kemudian direalisasikan duluan. Sementara kita ini takut berinovasi di Indonesia. Ke kiri takut salah, ke kanan takut salah, mau bikin begini takut salah gitu ya. Di luar bebas saja melakukan inovasi itu gitu kan. Dia kena in charge ya 5.000 US teman-teman. 5.000 US untuk 100.000 kata tuh 5.000 US ya. Luar biasa gitu kan komersialisasinya gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah, ayolah kita coba untuk lebih luas lagi ya dalam memandang dunia riset dan publikasi ini, khususnya di bagian indeksasi, di bagian evaluasi kinerja publikasi dan sebagainya. Oke, sedikit lagi teman-teman ya, ya ini sekedar gambaran saja. Tadi saya bilang saya mengikuti course di CWTS, ini slide mereka ya teman-teman gitu ya. Ya, ini Google Scholar gambarannya seperti ini. Ya, memang dia kriteria seleksi yang bisa dimasuk ke Google Scholar itu nggak jelas gitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan dia menggunakan apa namanya robot dan sebagainya gitu ya. Kalau tadi kan Scopus ada CSAB-nya ya, Content Selection and Advisory Board gitu ya. Di sini dikatakan black box gitu ya. Segala macam hal bisa masuk terindeks ke Google Scholar gitu kan ya. Kemudian datanya ya tidak bisa di-download gitu kan ya, tidak bisa diunduh metadatanya. Teman-teman, kalau Scopus bisa teman-teman ya. Kalau kita melanggan sekali lagi ya, datanya bisa di-download ya. Data citasinya itu bisa di-download. Data abstraknya misalnya kita nyari sesuatu gitu ya, kemudian muncul 10 hasil pencarian, 10-10-nya saya mau download Pak, sekaligus klik aja download, nanti ke download semua metadatanya, abstraknya dan sebagainya. Itulah bahan untuk melakukan pemetaan tadi ya, pemetaan topik, pemetaan siapa berkolaborasi dengan siapa, itu dari download itu tadi metadatanya. Oke. Tidak ada engagement dengan komunitas katanya Google Scholar ini. Yang berada di balik Google Scholar juga a very small team, kayaknya nggak diseriusin juga Google Scholar itu ya. Banyak data duplikat ya. Nah, ini kelemahan-kelemahannya ya, dengan mudah dapat dimanipulasi juga gitu ya. Saya pernah nulis di mana, Kompasiana saya kira ya, Kompasiana tahu-tahu terindeks Google Scholar ya teman-teman gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih, black box juga gitu ya. Kita nulis di mana, di blog mana gitu, tahu-tahu muncul di Google Scholar. Ya. Dan ini gambarannya juga gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Web of Science dan Scopus, memang ya ada artikel-artikel, makalah-makalah yang ada di Google Scholar ya dalam bidang-bidang ini, tapi tidak muncul di Web of Science dan Scopus. Ya bisa macam-macam ya sebabnya. Bisa karena yang masuk ke sini adalah ya tadi ya makalah yang apapun bisa masuk ya, atau memang arti makna yang kedua adalah database ini memang lebih inklusif gitu. Google Scholar ini lebih inklusif. Itu bisa juga pengertiannya seperti itu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya. Kemudian ya ini ya tentu saja nanti mempengaruhi jumlah citation gitu ya. Ya karena Google Scholar ini ya sangat-sangat inklusif gitu ya. Ya semua citasi yang ditemukan di bukan semua, hampir semua citasi yang ditemukan di Scopus dan Web of Science itu bisa ditemukan juga di Google Scholar gitu ya.
Nah, tapi ini catatannya teman-teman ya, catatannya ya sangat-sangat perlu kita perhatikan ya. Baik di Web of Science ya, maupun Scopus itu artikel-artikel, makalah-makalah untuk bidang ilmu sosial dan humaniora ya itu underrepresented gitu ya. Jadi masih sulit ditemukan gitu ya. Maksudnya adalah kita lebih bisa menemukannya di Google Scholar ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini yang lebih serius lagi ya, database ini teman-teman ya, Scopus dan Web of Science ini bias terhadap English language journals gitu ya. Jadi meskipun ya Scopus itu dalam prospektusnya itu mengatakan bahwa kami nerima loh artikel dari segala bahasa, ya, full text dalam segala bahasa, asalkan dia bilang abstraknya dalam bahasa Inggris, judulnya dalam bahasa Inggris, asalkan begitu. Ya. Tapi kenyataannya ya teman-teman bisa mencari ada nggak sih jurnal yang full text-nya ya berbahasa Indonesia, ini ya berbahasa Indonesia, abstraknya berbahasa Inggris itu masuk ke Scopus ya. Silakan dicek ya. Kalau ketemu tolong kabari saya begitu ya. Saya juga pengen tahu karena sampai saat ini saya belum menemukan itu gitu ya. Bahkan saya pernah teman-teman ya, saya menjadi seorang editorial board member dari sebuah jurnal yang cukup baik di Malaysia ya. Dia awalnya pakai bahasa dalam satu nomor publikasi itu misalnya ada 5 artikel, dia bisa begini teman-teman, 3 dalam bahasa Inggris, 2 dalam bahasa Malaysia ya, atau bahasa Melayu ya. Tapi karena dia kata-katanya jurnal kami mau dimasukkan, didaftarkan ke Scopus, oke. Kami minta pendapat editor bagaimana kalau kita menghilangkan bahasa Melayu, artikel bahasa Melayu gitu ya. Jadi teman-teman, banyak sekali jurnal itu menghilangkan bahasa nasionalnya. Itu semata-mata mau masuk ke dalam Scopus. Padahal kalau kita memang setuju bahwa penelitian itu harus bermanfaat dan itu yang harus selalu kita kampanyekan oleh pejabat dimanapun, penelitian harus bermanfaat ya. Apa manfaatnya gitu kan ya? Sementara konsumen terbesar ya menurut hasil survei dan sebagainya, ya kita penelitian kita itu perlu dibaca oleh orang yang kita teliti. Ya, misalnya kalau kita meneliti di Indonesia, ya orang Indonesia itu yang stakeholder yang paling berkepentingan kan. Tapi kemudian dia terdiskriminasi karena dia tidak, misalnya dia kemampuan bahasa Inggrisnya kurang gitu kan ya. Padahal penelitian itu akan menjawab kebutuhan dia juga gitu ya. Nah ini kan celaka gitu ya. Ya kita perlu ya misalnya bisa sih misalnya kita alih bahasakan lagi ke bahasa Indonesia gitu ya. Tapi berapa banyak sih yang mau melakukan seperti itu ya kan? Karena butuh energi gitu ya. Maka itu yang saya undang sebenarnya, yang tadi saya katakan apa iya sih publikasi ilmiah itu harus dalam bentuk jurnal dan harus dalam bahasa Inggris ya. Kita mulai harus memikirkan bentuk-bentuk yang lain gitu. Jangan sampai nanti di barat di mana sana sudah kepikiran ini dan kemudian merealisasikannya kita terbengong-bengong gitu ya. Oke. Kemudian Web of Science ini is almost completely included in Scopus ya, katanya Scopus lebih inklusif daripada Web of Science ya, kecuali untuk bidang ini kalau nggak salah Natural Science and Engineering ya, NSE ini kalau nggak salah itu maksudnya ya. Oke ya, tadi Crossref kita sudah coba gitu ya, datanya openly accessible gitu kan, tapi sebagian citasinya masih tertutup gitu ya. Nah ini tadi saya katakan masih ada data yang tidak komplit ya, metadatanya tidak komplit. Itu ketahuan ya kalau teman-teman pernah tahu misalnya di Microsoft Word itu kan ada fasilitas untuk melakukan referencing ya. Itu saya tahu teman mahasiswa saya itu kalau mengerjakan skripsi itu misalnya dia saya nggak tahu, dia misalnya download dari sebuah database gitu ya, kemudian dipakai untuk di Microsoft Word itu
itu sering nomor halaman jurnalnya itu tidak ada, teman-teman, ya. Jadi volume 8, halaman jurnalnya, volume 8 nomor 6, udah halaman berapanya nggak ada gitu. Loh, saya tanya ini kenapa nggak ada? Ini dari situnya nggak ada. Nggak mungkin dari situnya nggak ada. Coba cari judulnya di Google. Ada pasti. Nah, itu berarti apa? Pengelola jurnalnya tidak rapi, teman-teman. Tidak menginput metadatanya dengan lengkap gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pengelola jurnal, perhatikan kelengkapan metadata. Dan ini ada inisiatif namanya Open Citations, ya, citasi terbuka, ya. Tadi saya katakan ya mengenai barang publik, barang privat, ya. Citasi, data citasi, ya, siapa mengutip siapa, itu penting, teman-teman. Ya. Dalam sebuah artikel saya di The Conversation Indonesia, nanti silakan dicari artikel saya di The Conversation Indonesia, judulnya Jalan Evolusi Bibliometrik Indonesia, ya. Saya mengatakan bahwa citasi ini adalah tulang punggung pengetahuan. Dalam arti data siapa mengutip siapa itu bisa menjadi bahan kita untuk mengetahui siapa yang unggul, siapa yang prominent, siapa yang unggul dalam arti prominent memikirkan, ya, bukan dalam arti unggul seperti apa, ya, tapi dia yang memulai, dia yang menggagas gitu, ya, dia yang mengerjakan dengan tekun, ya, sebuah penelitian. Kita jadi tahu siapa mengutip siapa, ya, siapa mengutip siapa lagi gitu, ya. Jadi kita perlu tahu itu, tapi untuk tahu itu kita perlu open citation. Kalau kita pakai Scopus yang tadi, yang versi preview tadi, itu namanya closed citation, karena kita nggak bisa ngeklik apapun di situ. Kita hanya bisa ngelihat nama penulis, afiliasinya sepintas, subjek areanya sepintas, sama preview 10 hasil pencariannya. Udah nggak bisa lebih, itu namanya closed citation, ya. Nah, inisiatif ini yang saya kira belum dijawab oleh Scopus dan Web of Science, gitu, ya. Nah, ini yang tidak support terhadap open citation ini antara Elsevier, IEEE, ya. Ini tahun 2019 ya, teman-teman, ya. Saya kira saya perlu update lagi. Kalau teman-teman ada data yang lebih update, tolong kabarin saya. Tapi inilah penerbit-penerbit besar, ya, dalam identifikasi CWTS yang tidak mendukung open citation. Artinya apa kalau tidak mendukung citation, teman-teman? Ya, saya kembali sedikit saja, ya. Artinya adalah kalau kita, ya, ingin, ya, punya sistem seperti ini, ya, ingin memanfaatkan, bukan punya, ya, ingin memanfaatkan sistem seperti ini, gitu, ya. Ya, kita harus mau nggak mau ngeluarin uang terus, ya, harus ngeluarin uang, ya. Kalau citation itu semakin dibuka, ya, database itu membuka citasinya, ya, artinya citasi itu menjadi milik publik, maka untuk melakukan mapping dan sebagainya itu menjadi lebih bisa, ya, dilakukan secara gratis, gitu, ya. Nah, ya, ini keterbatasan dari indeksasi, ya, beberapa indeksasi ada keluasan versus selektivitas, gitu, ya, mana yang berkualitas, ya. Kemudian coverage-nya terhadap buku seperti apa, gitu, ya. Ya, intinya sih plus minusnya adalah untuk setiap indeksasi itu. Maka jangan menjadikan 1-2 indeksasi itu menjadi panglima. Itu yang menjadi pesan saya, gitu, ya. Oke, ini tadi saya sudah tunjukkan. Ya, ini saya ngutip terakhir dari ini, wah, saya lupa cantumkan sumbernya di sini. Kelewatan, ya. Ini ungkapan dari Pater Magnis, ya, jadi seorang Romo Katolik yang menjadi guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta. Ini tempatnya orang belajar filsafat, nih, dengkot filsafat ada di sini, ya, sekolah tinggi ini, ya. Profesor Magnis itu mengatakan ini, aneh juga, ya, kalau pemberian gelar doktor atau magister itu dibuat tergantung pada lembaga di luar perguruan tinggi yang bersangkutan. Misalnya dari kesediaan redaksi suatu majalah. Ini kira-kira teman-teman kan pasti ngalamin, ya. Sebagai syarat kelulusan itu kan harus publish di jurnal, harus accepted di jurnal apa, begitu, ya. Jadi kita kuliah, kita belajar di sana, kelulusan kita ditentukan oleh lembaga lain, gitu, seperti redaksi sebuah majalah. Jadi menilai kualitas akademis mahasiswa, ini menurut Profesor Magnis, jelas tugas dan kompetensi perguruan tinggi, ya. Buat apa perguruan tinggi diakreditasi kalau tidak bisa meluluskan mahasiswanya? Ini pertanyaan kritis, teman-teman, ya, untuk kita refleksikan, gitu, ya.
Oke, ya ini dari rekan saya ya, Kang Dasapta, Erwin gitu kan ya. Sekali lagi, kitalah yang bekerja sejak dari hulu, tiba-tiba di hilir ada lembaga lain gitu ya, bahkan dia bisa mengkomersialisasikan sesuatu yang kita kerjakan gitu ya. Itu menjadi pertanyaan kita ya. Saya tidak mengatakan saya anti indeksasi komersial dan sebagainya gitu ya. Saya hanya ingin mengatakan mari kita tempatkan indeksasi itu pada tempatnya gitu ya, dan mari kita kembangkan apa yang bisa kita kembangkan di negeri kita. Di Indonesia itu ada namanya RIN ya, silahkan teman-teman akses juga. Ini terakhir sekali ya. Oke, saya tunjukkan saja. Karena ini penting menurut saya. Jadi silakan akses di rin.lipi.go.id. Ini adalah repositori ilmiah nasional, teman-teman ya. Punyanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Disebutnya repositori ya, indeksasi juga lah gitu kan ya. Di sini tidak hanya makalah tetapi juga ada data, kebijakan ya, manual dan sebagainya ya. Silahkan masukkan kata kunci ya, coba-coba di sini. Ini saya coba di sini misalnya ya. Saya pernah mengupload sebuah artikel di RIN ya. Nah, nanti teman-teman akan bisa melihat ya. Ada dataset, ada makalah, ada file di sini ya, yang bisa mungkin berguna untuk penelitian. Nah ini contohnya ya, ada description-nya dari data ini, kemudian ada publikasinya ya, kemudian ada macam-macam lah di sini ya. Nah hendaknya indeksasi kita nanti yang hendak kita bangun itu ya, mudah-mudahan ya dengan kerjasama berbagai pihak itu bisa membuat indeksasi yang benar-benar komprehensif ya, benar-benar melayani kebutuhan para dosen peneliti Indonesia maupun kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya kira begitu teman-teman dan Mbak Mariam. Apakah ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Junaiman. Kurang lebih ini Kak Mariamnya tadi masih izin sebentar, Pak. Jadi dari Bapak Ibu yang lain yang ada di sini, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan dengan melalui unmute untuk bisa disampaikan ke Bapak pembicara. Silakan. Ya, mungkin saya oke. Halo. Iya, boleh. Oh iya, saya boleh Mas Muji ya, Mas Muji ya. Oke. Ya, maaf saya lagi dari mana Mas? Sorry, maaf saya lagi di luar nih, saya di Italia, di Brescia. Begini, saya pernah mengikuti istilahnya bukan perdebatan tapi diskusi mengenai open access sama yang non open access. Nah, saat itu menarik ketika ada suatu pembicara mengatakan kalau bahwa open access itu memang tidak 100% bagus. Saya ingin tanya aja pendapat sama Mas Junaiman, misalkan seperti ini, bahwa untuk memaintain quality dari open access kan dibutuhkan suatu biaya yang nggak gitu yang besar pastinya, seperti itu. Jadi itu istilahnya generate cost, sehingga itu yang dibebankan kepada penulis atau seseorang yang mengakses jurnal tersebut atau publisher tersebut. Ini terjadi di beberapa jurnal Indonesia. Awalnya beberapa jurnal Indonesia yang terindeks Scopus itu dia gratis, tapi lama-lama karena untuk menanggung cost itu akhirnya ada biaya di situ gitu. Kemudian juga quality dari beberapa open access juga dipertanyakan, seperti misalkan SSRN atau archive itu kan juga nggak ada peer review. Kemudian, nah itu istilahnya how to maintain the quality of the open access, tetapi juga nggak ada biaya gitu. Kalau ada biaya itu di cost-nya dibebankan kemana gitu. Seperti kita tahu archive itu kan dia ada kayak bukan charity ya, tapi sumbangan dari beberapa ini kan. Nah, bagaimana rekan-rekan open access itu menyikapi hal ini gitu? Terima kasih.
Oke, baik. Ya memang kalau dalam hal tadi yang Mas sebutkan yang pertama begitu ya, itu memang menjadi pertanyaan yang selalu muncul gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus tanya dulu gitu, siapa sih yang berkepentingan ya terhadap riset dan publikasi ya, di Indonesia ya, kita harus jawab itu dulu. Dan apakah hanya dosen, peneliti dan universitas dan penerbit gitu ya, atau siapa sebenarnya yang berkepentingan ya? Bisa nggak sih kalau misalnya yang Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim kan banyak ungkapkan ya, kita sudah saatnya lebih gencar lagi berpartner dengan industri misalnya gitu kan. Industri berkepentingan nggak dengan hasil riset kita gitu ya. Kalau kita anggap berkepentingan, kalau industrinya sendiri ditanya, dia berkepentingan nggak dengan hasil riset kita gitu kan. Kalau dia jawab tidak, kita tanda tanya juga nih ya. Berarti kita mengerjakan untuk siapa ya. Nah, maksud saya adalah begini, ketika kita sudah tahu petanya siapa yang berkepentingan terhadap riset dan publikasi yang dilakukan gitu ya, maka kita bisa bernegosiasi dengan pihak tersebut gitu ya, untuk misalnya ya sharing entah dalam bentuk biaya atau fasilitas atau infrastruktur lainnya gitu ya. Saya terbayang misalnya ya CSR dari perusahaan-perusahaan apalah, sebutlah perusahaan telekomunikasi kah, perusahaan apa gitu ya, bisa saja bekerja sama ya, melakukan model partnership kerjasama dengan pengolah jurnal gitu ya, untuk bersama-sama menanggung cost itu. Karena toh nanti hasil riset dan sebagainya itu akan berputar lagi ke dunia industri. Maka penting juga hasil-hasil riset kita itu juga punya relevansi gitu. Jadi untuk stay relevan dengan hasil-hasil penelitian yang kita buat, yang kita bikin di Indonesia gitu. Jadi saya melihat bahwa ini persoalan tadi satu ya, siapa yang berkepentingan dan kita perlu bernegosiasi dengan siapa. Itu sih Mas pendapat saya untuk yang pertama gitu ya. Yang kedua tadi soal ini ya, peer review ya, dengan kata lain soal peer review. Oke, gini Mas, ini soal penggunaan ya, soal utilisasi ya. Kalau soal utilisasi, hemat saya itu pertama adalah si pengguna itu juga harus punya literasi gitu. Jadi maka kita berjuang bagaimana supaya kita semua nih ya, kita semua ya, bahkan warga masyarakat yang paling awam sekalipun itu mengerti ya misalnya apa itu jurnal gitu ya, apa itu publikasi, dan kalau dia masuk ke database seperti SSRN dan sebagainya, bagaimana itu harus dibaca. Saya mengambil contoh konkret seperti ini. Pada bulan Februari ya tahun ini, itu kan ada perdebatan tuh ya, COVID, si virus ini sudah ada di Indonesia atau belum, ya kan? Kemudian tahu-tahu ada seorang peneliti Harvard, ya kan, menghebohkan kita dengan publikasinya, ya kan? Dia melakukan analisis regresi sederhana, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Berdasarkan tingkat penerbangan dari Indonesia ke Wuhan, ceritanya. Ini tolong nanti dicari lagi ya, tapi kira-kira seperti itu. Iya, saya sudah baca Pak itu. Harusnya sudah ada, ya kan? Nah, itu kan dipublikasi, bukan dipublikasi, ditaruhnya di mana, ya kan? Ditaruhnya di medRxiv, ya kan? Nah, kemudian medRxiv ini dikutip oleh Kompas atau Jakarta Post tuh, saya agak lupa, ya kan? Jakarta Post, saya pikir yang saya sangat ingat itu Jakarta Post, gitu ya. Nah, tetapi kemudian ditepis terus gitu kan ya, sampai Menteri Kesehatan bilang udah peneliti Harvardnya suruh datang kemari aja ketemu dengan saya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sebuah gambaran bahwa archive itu bisa memberikan sinyal-sinyal gitu ya, bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang penting gitu ya. Bahkan di archive seperti itu kan juga sudah ada catatannya ya. Saya nggak tahu kalau di medRxiv saya kira sudah ada catatannya bahwa ini masih dalam under review, harap
digunakan dengan bertanggung jawab sendiri begitu ya. Nah, saya kira itu posisinya gitu, archive, open access dan sebagainya itu ya, kita tidak bisa menafikan sama sekali. Bahkan dalam kasus virus tadi kan, kalau kita tidak benar-benar considerate gitu ya hasil penelitian semacam itu kan kemudian nyawa juga taruhannya begitu. Itu salah satu contoh konkret saja gitu. Jadi kalau kita menutup mata betul ya kan, sampai nunggu betul-betul ada yang publish gitu kan, gunanya archive, open access ya, yang preprint gitu kan, pracetak itu kan justru adalah komunikasi ilmiah ya, yang selama ini konvensional, yang selama ini kita banggakan. Kalau kita di review semakin lama itu rasanya ya, orang Indonesia itu oh saya di review 6 bulan, oh lu cuma 6 bulan, saya di review di jurnal itu 2 tahun gitu. Jadi kayak agak aneh ya, kita merasa ada sebuah pride ketika jurnal mereview kita itu sampai 2 tahun begitu ya. Sementara hasil penelitian ini harus segera dibuka gitu untuk publik, harus segera diketahui oleh publik gitu. Even kalau kita taruh pun ada juga yang menuduh sebagai potensi dari plagiarisme diri ya, atau self plagiarism. Woi, belum dipublikasi nih, belum masuk ke web jurnalnya, kenapa ditaruh di archive, ini melanggar loh, ini self plagiarism gitu kan. Nah itu saya kira konteksnya seperti itu, Mas Mujia. Mudah-mudahan sedikit menjawab ya. Gimana Mas Mujia, ada ini? Iya, oke. Terima kasih. Maksudnya ya. Yang pertama lumayan, soalnya beberapa ketika saya diskusi sama rekan-rekan open access itu, mereka nggak menjelaskan how to do that gitu ya. Maksudnya adalah ya cuman aja democratizing the academic research, tapi nggak menjelaskan lu ada uang tapi gimana cara dapat uangnya, misalkan kayak gitu kan. Dan kooperasi lah jawabannya. Salah satunya industri bisa dipertimbangkan. And then yang kedua saya masih agak mengernyitkan dahi gitu kan, beberapa misalkan gini, tadi beberapa mahasiswa saya itu dia ini pakai sumber dari archive. Saya udah bilang kalau ya itu belum apa namanya ya, pakai apa tadi? Enggak, jadi ada beberapa mahasiswa saya itu datang ke saya pakai sumber dari archive gitu, and then saya merasa kayak ya dia harus baca dulu bahwa archive itu kan istilahnya kayak tadi gitu kan, harus ada kayak underline bahwa itu tuh istilahnya belum di-review, kualitinya harus dipertanyakan dan seterusnya gitu. Jadi saya takutnya malah ketika itu dijadikan suatu rujukan di dalam suatu, nah itu kalau cuma consideration is okay, tapi kalau menjadi suatu rujukan utama itu kayak ya saya masih merasa itu agak membahayakan gitu aja sih. Iya. Makanya tadi saya katakan sebenarnya tugas kita semua ya, sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai peneliti, untuk melakukan edukasi semacam itu gitu. Jadi bagaimana membangkitkan intuisi akademik ya, itu yang penting gitu. Bagaimana membangkitkan intuisi akademik, tidak hanya bersandar bahwa kalau sebuah artikel ada di database ini bisa kita andalkan. Kalau artikel ini tidak ada di database ini tidak bisa kita andalkan gitu ya. Sebagai pengelola jurnal misalnya, salah satu website yang bisa diandalkan sebagai peneliti pengen submit ke sebuah jurnal kan, kita tahu mungkin Mas Muji juga pernah dengar namanya Think Check Submit ya, thinkchecksubmit.org gitu kan. Ini saya sekalian tunjukkan ya, karena ini sudah mulai dipakai oleh kementerian juga. Nah, ini saya tunjukkan bahwa ya, inilah cara untuk membangkitkan intuisi akademik ya, salah satu inisiatif ya. Bukan mengandalkan pada daftar Jeffrey Bill untuk menentukan kita harus submit atau tidak, bukan mengandalkan pada Bill's list gitu kan, tapi mengandalkan pada intuisi akademik kita gitu. Nah, inilah checklistnya untuk sementara ini tentatively gitu. Sama halnya ketika kita ingin menggunakan sebuah karya dari archive gitu kan, ya checklist inilah yang perlu kita educate gitu kan, kepada teman-teman mahasiswa, kepada yang orang-orang yang kita mentori gitu kan ya, atau bahkan kepada mentor kita kalau dia belum terpapar oleh soal-soal seperti ini begitu. Menurut saya seperti itu. Dan
saya juga selalu menekankan misalnya kepada mahasiswa saya, kalau ada dosen mengatakan melarang mengutip Wikipedia, melarang mengutip YouTube karena Wikipedia bisa diedit sesuka hati dan sebagainya, saya bilang pelarangan mutlak semacam itu tidak bertanggung jawab, saya bilang. Ya. Kenapa? Karena jelas kita boleh ya mengutip Wikipedia, kita boleh mengutip YouTube. Salah satu indikator yang paling superficial adalah APA saja, American Psychological Association. Kalau dibaca buku manualnya, nyediain cara kok untuk mengutip Wikipedia, nyediain cara kok untuk mengutip YouTube gitu. Kalau nggak boleh, ngapain juga disediain caranya kan, kira-kira berpikir sederhananya seperti itu gitu kan ya. Tapi Wikipedia seperti apa atau Wikipedia yang bagaimana yang bisa dikutip ya kan, omongan di YouTube yang seperti apa yang bisa dikutip. Nah menurut saya itu nggak ada mutlak-mutlakan harus begitu. Jadi membangkitkan intuisi akademik itulah yang menjadi penting. Itu kira-kira menurut hemat saya, Mas Muji. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau bicara mengenai China, ya karena memang baru, sekalian saya menjawab pertanyaan yang ada di chat gitu kan ya. Sebenarnya China bukan meninggalkan indeksasi, Pak Bonar dan Mbak Anissa gitu ya, tapi tidak menjadi tolok ukur sebesar itu ya sebelum kebijakan yang sekarang ini keluar gitu ya. Mereka kan China itu kan sampai tahun 2000 berapa, 2018 mungkin gitu ya, masih mengandalkan yang dari Web of Science itu ya, SCI ya, Science Citation Index, dan FFCI ya untuk Social Science gitu kan. Untuk promosi, untuk penilaian hibah, tadi yang Mas Bonar sampaikan itu tadi, semua gitu ya. Sekarang tidak, seingat saya nanti ada dewan penilai ya, dewan penilai yang bersifat ada penilaian kualitatifnya juga ya. Tapi bukan berarti matriks dan indeksasi itu sama sekali dipertimbangkan. Mungkin itu jalan tengahnya barangkali gitu ya. Bagaimana pemorsian ini gitu ya, memberikan proporsi, berikan porsi yang tepat gitu ya. Kalau kita pakai metrik kan tadi salah satu alasannya kan efisiensi ya. Tapi jebakannya menjadi dangkal gitu ya, menjadi instanisme, menjadi dangkal. Tapi kalau kualitatif tadi juga ada kelemahannya juga, bukannya nggak ada gitu kan ya. Korupsi, kolusi, nepotisme itu juga bisa juga menjadi jebakan juga di sana begitu ya. Nah, saya kira tinggal bagaimana mendamaikan dua hal ini gitu ya, di dalam gerakan sains terbuka ya. Dan perlu kembali ya, saya kira catatan akhirnya untuk komentar saya Pak Bonar adalah teman-teman di sains terbuka ya, atau kita semua lah katakanlah, kita sepakat bahwa sains terbuka itu tidak lain adalah sains itu sendiri kok sebenarnya. Karena kalau kita ajarkan kepada anak-anak mahasiswa kita gitu kan ya, kita selalu bilang bahwa ciri sains ya terbuka gitu ya. Metodenya bisa diulangi oleh orang lain. Kalau orang lain meragukan, skeptis, kita bersedia menyediakan alatnya, gitu kan ya. Ya sains terbuka ya sains itu sendiri. Jadi jangan dianggap itu sebagai sebuah dunia lain atau alien atau apa gitu ya. Padahal itu adalah kita sendiri gitu ya. Mungkin kita yang kurang menyadari karena euforia ya, kehebohan atau apalah, kita dapat terpaan baru dari arus internasional dan sebagainya gitu ya, sehingga kita lupa bahwa sains terbuka tidak lain adalah sains itu sendiri. Mudah-mudahan bikin tambah mengenyitkan dahi Pak Bonar, tapi terima kasih Pak untuk hadir dalam dialog ini. Terima kasih Pak untuk stimulannya ya. Mari kita coba pikirkan lebih lanjut gitu ya. Saya pikir tadi saya juga ketika menjawab Mas Muji juga saya mengatakan soal negosiasi gitu ya, soal lobby, soal negosiasi itu tetap diperlukan gitu ya kepada siapapun. Salah satunya acara ini ya, yang diinisiasi oleh Mbak Mariam ini gitu ya. Mbak Mariam ini konsistensinya luar biasa gitu kan ya. Saya kira ini penting, konsistensi ini penting gitu untuk menghidupkan ini. Dan kita ingin berkomunikasi dengan baik ya, dengan
segala pihak, baik itu pemerintah, regulator, ya, dengan teman-teman, dan saya kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bonar. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang semua, teman-teman, mengenai tadi pertanyaan tadi ya, sebenarnya hasil riset kita itu untuk siapa begitu ya. Maka gerakan ini menurut Pak Sarono sangat relevan dan harus perlu terus digaungkan ya Pak Sarono ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk supportnya. Dan memang ada hal yang menarik sih menurut saya dari pembicaraan Mas Menteri ya belakangan ini di forum rektor. Berapa minggu yang lalu saya kira ya Mas Menteri sempat menyatakan bahwa sudah waktunya untuk memikirkan spesialisasi Tridharma menurut beliau ya. Yang selama ini semua universitas ya diharapkan berlomba-lomba unggul di Tridharma ya secara seimbang ya, pengajarannya harus oke, penelitiannya juga harus oke, pengabdiannya juga harus oke begitu kan ya. Menurut Mas Menteri nanti ke depan ya bukan mungkin ya, beliau mengatakan ke depan yang beliau harapkan adalah setiap universitas, bahkan setiap fakultas dan setiap dosen bahkan itu boleh memilih dia mau fokus di Tridharma yang mana begitu ya, mau di pengajaran kah, mau di penelitian kah, atau mau di pengabdian pada masyarakat gitu ya. Karena memang itu Pak, prasarananya itu kan nggak semua kampus kan juga punya biaya, yang paling dasar kan biaya gitu kan ya. Nggak semua kampus juga berkepentingan barangkali untuk menjadi world class university in terms of apa yang didefine oleh lembaga pemeringkatan saat ini yang diakui oleh Dikti, yaitu QS dan Times Higher Education begitu kan ya. Tapi silakanlah kalau yang merasa berkepentingan, boleh sediain biayanya gitu kan ya. Bagaimana memikirkan ini, karena riset kan juga somehow ya memang biayanya juga tidak sedikit gitu ya. Kalau saya sering dengar misalnya teman-teman saya ya banyaklah dari berbagai kampus itu untuk mengakses ya itu artikel-artikel untuk menjadi bahan penulisan state of the art-nya, dia harus mengakses si hub-hub itu gitu kan ya. Itu bagaimana gitu kan, hub-hub itu kan ilegal gitu kan, mungkin bentrok juga dengan religiositas sebagian orang gitu kan, mengalami barrier di situ. Saya mengatakan dalam suatu pembicaraan adalah ya mboknya dosen-dosen kita dimanjakan oleh subscription ke database-database yang bacaan yang bermutu, khususnya untuk universitas-universitas yang memang ya punya komitmen dan memang ada dayanya untuk untuk mengejar yang namanya pengakuan internasional itu. By the way, memang Mas Menteri sudah mengatakan pengakuan internasional itu memang penting, tapi hanya salah satu saja yang akan dikejar oleh kementerian. Tapi nanti kita coba lihat dan kita coba bersama-sama untuk memberikan masukan, memantau dan sebagainya gitu ya. Saya merasa banyak perubahan-perubahan kebijakan ya, yang spesialisasi Tridharma saja baru saya dengar beberapa pekan yang lalu gitu ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Saya kira ini memang peluang yang bagus untuk kita brainstorming terus gitu ya, untuk melalui forum-forum semacam ini gitu. Gitu Prof. Sarono. Ini terima kasih banyak nih Prof sudah hadir dalam event ini. Ya, mungkin sekian mungkin sekian ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaan insya Allah sudah nggak ada lagi kan ya teman-teman. Dan mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan kalau di Amerika jam 10 pagi. Jadi insya Allah kita cukupkan acara ini. Insya Allah materi akan diupload di blognya Pak Jun. Dan juga insya Allah video ini kami record juga, direkam ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses di YouTube-nya Open Access Indonesia. Nanti akan saya share linknya ke email-email dan juga ke grup ya. Jadi insya Allah materinya akan tetap ada buat teman-teman yang juga sempat ketinggalan di awal, bisa akses lewat situ. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Terima kasih Pak Jun. Teman-teman semua. Ya, terima kasih Mariam. Terima kasih Pak Jun, Mbak Mariam dan tim.
kasih Pak Sarono, Pak Bonar, Mas Muji tadi juga, Mbak Anis, dan teman-teman semua. Saya leave ya. Ya, silakan Mas, silakan Pak. Ya. Ini Iya. saya stop recording. Ya.